Manusia itu dia adalah makhluk paling sempurna, bro. Makhluk paling sempurna yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena dia memiliki akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Cuma permasalahannya adalah dari kelebihannya ini, manusia kemudian memiliki kekurangan, bro. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah manusia berpotensi menjadi makhluk yang negatif. Maksudnya adalah manusia dengan otak yang dia punyai, dia berpotensi untuk menjadi makhluk yang merusak, bro. Termasuk lu dan juga termasuk gua. Artinya karena kita adalah manusia, kita memiliki otak, kita pasti pernah berbuat kerusakan, bro. Dan itu salah satunya adalah karena kita memiliki otak. Lalu bagaimana cara kita mensiasatinya sehingga kita menjadi berkat? Bagaimana caranya kita bisa menjadi sosok yang positif? Kenalin, nama gua Ray. Gua adalah temen lu, gua adalah sohib lu yang akan ngebantu lu menjadi sosok yang positif, ngebantu lu untuk menjadi versi yang terbaik dari yang lu pengenin. Karena hidup itu memang dimulai dari step demi step, bro. Dan gua akan ngebantu lu, menemenin lu berkembang step demi step tadi. Salah satu hukum yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang berlaku bagi semua makhluk ciptaannya dia, itu adalah hukum kesepasangan, bro. Lu pernah dengar gak hukum ini? Nah, hukum ini dia mengatur bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini memiliki pasangan-pasangan, bro. Misalnya, pasangan besar adalah kecil, pasangan laki-laki adalah perempuan, pasangan positif adalah negatif. Artinya, ketika kita tadi membicarakan bahwa manusia berpotensi menjadi makhluk yang negatif, artinya manusia juga berpotensi menjadi makhluk yang positif juga, tergantung dari bagaimana cara dia berpikir. Terus pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadi sosok yang positif. Nah, untuk tahu seberapa positif kita juga harus tahu seberapa negatif kita. Kita harus sadar, kita harus aware tentang keseharian kita. Misalnya mulai dari bangun tidur tadi sampai dengan malam seperti ini. Sudah seberapa banyak self-talk negatif yang kamu lakukan, yang lu lakukan nih, bro. Self-talk itu apa sih? Self-talk itu adalah ketika kita ngomong kepada diri kita sendiri. Biasanya ketika kita ngomong dengan diri kita sendiri, biasanya kita lebih gampang untuk berbicara negatif, bro. Kita gampang ngomongin orang, kita gampang ngejudge orang, kita gampang berprasangka buruk. Nah, itu adalah hal-hal yang negatif yang sebenarnya harus kita kurangi, bro. Nah, biar itu bisa berkurang, caranya adalah kita harus memperbanyak kosakata yang positif, bro. Coba deh lu lihat diri lu sendiri, lebih banyak kata-kata yang positif atau kata-kata yang negatif yang lu punya. Kalau misalnya lu lebih punya banyak kata-kata yang negatif, coba lu ubah, lu perbanyak kebendaraan kata-kata positifnya, bro. Seperti misalnya lu kurangin kata jangan, atau bodoh, tolol, dongok, atau gagal sekalipun. Kata-kata yang bersifat negatif itu tuh lu kurangin, bro. Kayak misalnya gagal menjadi belajar, nggak bisa jadi bisa, tinggal sedikit menjadi sudah lumayan banyak gitu. Memang ini hanya cuma sebatas permainan kata, tapi ini berdampak besar buat lu sehingga lu bisa menjadi sosok yang positif, bro. Semakin lu melatih cara berpikir lu seperti itu, lu akan terbiasa menjadi sosok yang positif, bro. Karena kita harus mengontrol otak kita nih, bro. Jangan sampai kita nih dikontrol terus oleh otak kita. Justru kita lah yang harus mengontrol dia. Karena selama ini yang gua rasakan adalah segala permasalahan yang gua temui dalam hidup gua itu adalah karena lebih sering dikontrol oleh otak gua, bukan karena gua mengontrol dia. Cukup besar perbedaannya, bro. Karena kalau kita dikontrol oleh otak, sama aja kita sudah dikontrol oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lebih banyak dia mengarahkan kita kepada keburukan. Berbeda nih dengan kita mengontrol otak kita. Karena kalau kita mengontrol otak kita akan mengontrol apa yang bisa masuk ke dia, apa yang inputnya, apa outputnya itu bisa ada di dalam kontrol kita, ada di dalam kendali kita. Sehingga kita memiliki power yang lebih untuk berbicara positif, tindak yang positif, ataupun berpenampilan yang positif sesuai dengan yang kita mau. Jangan menjadi sosok yang otomatis, bro. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah.
Dan salah satu hal yang membuat kita sering berpikiran negatif, menjadi pribadi yang negatif, itu karena adalah adanya sosial media, bro. Sekarang sosial media itu gampang banget buat kita akses, dan di media sosial itu banyak banget konten-konten yang bermuatan negatif. Sehingga dengan ketika kita melihat hal itu, kita akan lebih mudah untuk menjudge. Ini kecil, ini besar, ini jelek, ini buruk, ini baik atau ini tidak baik, ini berhasil, ini tidak berhasil. Itu adalah salah satu bentuk judge yang biasa kita dapatkan, yang kita konsumsi di media sosial. Bahkan saking berbahayanya, kadang kita menjudge sesuatu itu berdasarkan pendapat orang dari konten yang kita tonton, bro. Jadi kita tidak memiliki pendapat pribadi, kita hanya mengikuti pendapat orang lain. Itu maksud gua kenapa kita harus mengontrol diri kita sendiri, bro. Bukan kita dikontrol oleh otak kita. Karena kalau kita dikontrol oleh otak kita mengkonsumsi pendapat orang lain, kita akan template mengeluarkan pendapat itu. Kita mengeluarkan itu tanpa kita pikirin dampaknya. Jadi sadari, bro, pikiran lu, sadari perbuatan lu, ucapan lu, sadari apakah itu memberdayakan lu atau itu membelenggu lu, bro. Karena untuk menjadi sosok yang positif itu butuh latihan, itu butuh treatment, dan itu salah satu hal yang tadi gue sampaikan, bro. Lu harus sadari diri lu, bro. Tulis di kolom komentar kalau memang ada yang mau tanya, nanti gue bantu jawab. Bye bye.